Apakah kalian pernah mendengar tentang kolesterol? Seringkali, kolesterol dibicarakan sebagai sesuatu yang buruk. Kalian melihat seseorang yang sedang makan sesuatu, lalu akan ada yang berkomentar tentang bahaya yang akan dia alami akibat kolesterol. Jika ada yang memperingati kalian tentang kandungan kolesterol dalam sesuatu yang kalian konsumsi, apakah sebenarnya kalian atau bahkan orang yang memperingati kalian tahu apa itu kolesterol? Jika tidak, dan kalian merasa penasaran, kalian datang ke video yang tepat. Coba kita mulai dengan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolesterol. Zat yang ditemukan di seluruh tubuh kita ini sebenarnya berperan penting terhadap hormon dan vitamin. Seperti kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D dari sinar matahari. Namun, jika terkumpul terlalu banyak, akan berbahaya bagi kesehatan kita. Bagaimana bisa terlalu banyak? Karena selain dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, kolesterol juga dapat ditemukan di makanan seperti kuning telur, keju, dan lain-lainnya. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan lipoprotein, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang selalu disebut sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoproteins yang disebut jahat. HDL disebut baik karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Lalu, kenapa kalau terlalu banyak jadi tidak baik? Di saat terlalu banyak jumlahnya yang berkeliaran di darah, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin besar. Saat plak ini menempel ke dinding di arteri misalnya, terutama arteri yang penting seperti arteri koroner maupun arteri di otak, aliran darah akan terganggu, begitupun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ vital seperti jantung dan otak. Lalu, apa yang akan kalian alami? Nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan stroke. Cukup buruk, bukan? Terkumpulnya kolesterol bukan hanya melalui makanan, namun bisa melalui kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai macam kondisi maupun kebiasaan lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa menghindarinya? Dengan berolahraga, mengatur pola makan dengan memakan buah dan sayur, serta mengurangi makanan berlemak, dan mencoba mengurangi rokok jika kalian merokok. Akan lebih baik lagi jika kalian rutin memeriksa lipid profile kalian dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium rumah sakit. Sebagai patokan, ini adalah nilai-nilai normal dari kolesterol. Kalian bisa catat sebagai referensi di saat kalian benar-benar pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Namun, kalian perlu tahu bahwa ini adalah satu dari beberapa referensi yang digunakan. Dan beberapa rumah sakit maupun laboratorium bisa saja menggunakan referensi yang berbeda. Berikut ini adalah langkah-langkah perawatan masalah kolesterol dengan Soki Multi Energy. Pertama, seduh 3 hingga 6 saset C-Formula dengan air panas kurang lebih 200 ml. C-Formula membantu meningkatkan kekebalan tubuh, menambahkan energi ginjal, mengoreksi tekanan darah, serta mengoreksi gula darah. Kedua, sebelum menggunakan Sinarvir, oleskan secukupnya krim body profile pada bagian-bagian tubuh yang terasa kurang nyaman. Body profile terbuat dari ekstrak jahe yang bermanfaat untuk meningkatkan pembakaran lemak pada area tertentu dan mempercepat proses detoksifikasi. Kemudian sinari seluruh tubuh dengan Vir selama 30 hingga 60 menit. Manfaat Sinarvir adalah untuk mengaktifkan sel-sel tubuh kita, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, mendorong sirkulasi darah, membuang racun dalam tubuh, serta memperbaiki kondisi tubuh. Ketiga, menggunakan cimesin kira-kira 5 hingga 15 menit, sesuaikan dengan kondisi tubuh. Cimesin bermanfaat sebagai master chiropraktik terbaik, meredakan tekanan pada akar syaraf, membantu hormon menjadi normal kembali, menurunkan 3 tinggi dari akarnya, melancarkan sirkulasi darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperbaiki kualitas tidur. Keempat, gunakan e-power selama 10 menit, sebelumnya perbanyak minum air untuk mempercepat proses detoksifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan usap jalur meridian dengan e-akupuntur. Penggunaan e-power dan e-akupuntur bermanfaat untuk menambahkan potensial listrik negatif, memperbaiki jaringan tubuh yang bersifat asam, mengaktifkan sel-sel tubuh, dan juga membantu menormalkan kembali tekanan darah.
Setelah penggunaan alat Soki, terakhir minum enzim 3 hingga 6 saset, sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dikonsumsi langsung atau dicampur menggunakan air putih biasa. Enzim bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, mendorong metabolisme lemak dan protein, bermanfaat menurunkan lemak dalam darah, dan juga mengeluarkan racun dalam darah. Hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama, rutin gunakan setiap hari Soki Multi Energy, gunakan minimal 3 kali dalam sehari. Maksimalkan minum air putih sesuai kebutuhan tubuh. Kedua, kurangi minuman alkohol. Ketiga, perhatikan asupan setiap hari. Dan keempat, jaga suasana hati gembira, olahraga secara teratur dan tidak terlalu lelah. Soki at home, Soki protect you. Soki at anywhere.